Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini ngopi solusi bersama Klinik Riba ini malam yang istimewa nih Bu. Soalnya pejabat-pejabat Klinik Riba yang hadir. Di sebelah kiri saya ini ada founder sekaligus ketua Klinik Riba Pak Bahar. Pak Bahar. Gitu. Dan narasumber kita malam ini di Klinik Riba ini beliau sebagai bendahara ya kalau Bu Hesti tahu ke saya, Bu Hesti, dan ya beliau juga sebagai senior manager di sebuah perusahaan. Nanti bisa lihat, wah ini mati lampu nih. Oke, dan punya perusahaan sendiri Ibu ya. Insya Allah. Nah, nanti biar berkenalan langsung dengan Ibu Hesti. Bicara tentang alur keuangan supaya tidak terjerat hutang riba nih Bu. Nah, saya menganggapnya materi ini sangat penting karena dari berbagai persoalan hidup yang kita hadapi, nanti di akhirat itu ada beberapa pertanyaan, salah satunya adalah tentang alur keuangan. Bukan tentang uang kamu berapa, tapi tentang sebuah proses. Dari mana didapat dan kemana dibelanjakan, gitu. An malihi min aina iktasabahu, tentang hartanya, min aina iktasabahu, dari mana dia dapat, berarti kan uang masuk. Wa fima anfaqahu, kemana dibelanjakan. Nah ini menjadi penting karena kalau hari ini kita nggak bisa jawab, bisa kita belajar. Tapi kalau nanti di akhirat kita nggak bisa jawab, ini uang masuk, apa statusnya? Kita nggak bisa jawab. Kemudian pengeluaran, apa statusnya? Kita nggak bisa jawab. Artinya, ternyata di akhirat nanti ada pertanyaan mengenai akuntansi, mengenai pembukuan. Gitu. Itu hadis Nabi. Dan kedua, ada dalam Al-Quran, itu Quran Surat Saba, ayat 39, itu juga tentang alur keuangan. Gitu. Di ayat itu disebutkan, Qul inna rabbiyalladzi ya besutu limai yasha'u min ibadihi wa yaqdirula. Allah itu melampangkan rezeki dan membatasi. Jadi ada orang yang dilapangkan rezekinya dan ada orang yang dibatasi rezekinya. Gitu. Untuk apa? Agar terjadi interaksi keuangan dari orang yang punya rezeki berlebih kepada orang yang rezekinya dibatasi. Itu kan berarti ada interaksi komersial dan interaksi sosial. Kemudian ngalirnya di mana? Kalimat selanjutnya itu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa yang kamu belanjakan dia akan ganti. Berarti kalau ada uang keluar, pasti ada uang masuk. Kalau uangnya nggak keluar, Allah nggak ganti. Kan gitu. Berarti kan kalau ada aktivitas, berarti ada cost. Kalau ada kos keluar, berarti Allah ganti. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana supaya kita dapat uang masuk? Ya harus ada uang keluar, kalau berdasarkan ayat itu. Kalau ada uang keluar, berarti ada aktivitas. Kan nanti kalau di akuntansi ini kita akan tanya lebih dalam nih. Dikit kita bahas latar belakang ayat ini yang jadi menarik gitu. Kalau keluarnya salah, nanti berkaitan dengan ayat yang lain. Dia bisa jadi hamba Allah dan juga bisa menjadi hamba setan. Kalau masuknya salah, keluarnya salah. Tapi kalau masuknya benar, keluarnya benar, artiannya halal, maka dia bisa menjadi hamba Allah. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah sebaik-baik yang memberikan rezeki. Jadi siapa yang ngatur rezeki, yang memberikan rezeki kan Allah. Lalu manusia ini sebagai aliran. Kalau aliran rezekinya benar, Allah kasih lagi. Karena uang udah masuk, pasti dia keluarkan. Kan ngalir kan? Uang masuk dia keluarkan. Tapi kalau aliran rezekinya mandek, ya buat apa dia alirin di situ? Pasti bikin alirannya yang lain nih gitu. Nah, dari alur itu kalau kita baca ayat yang lain, kita diperintahkan untuk iqra. Bacalah, gitu kan? Kan pertanyaannya apa ini yang kita baca? Kalau pengusaha
Apa yang dibaca? Ya berarti dia baca alur keuangan dia. Aktivitas apa yang sudah dilakukan? Bisa nggak itu terbaca di alur keuangan? Gitu ya kan Bu ya? Gitu. Jadi kan bukan semata-mata uang kamu berapa, gaji kamu berapa. Tapi ada pertanyaan lain, apa yang kamu lakukan? Kan gitu, terbaca tuh pas itu. Terus hutang kamu berapa? Hutang buat apa? Gitu kan? Pasti terbaca. Ketika dia tidak bisa membaca, hutang bisa jadi dianggap sebagai pemasukan, pendapatan. Nah, di dalam pembukuan apakah status hutang memang sebuah pendapatan atau sebuah beban, kan ini nanti harus didalami lagi nih. Sehingga kalau dia bisa membaca, dia bisa membuat sebuah keputusan keuangan. Apakah dia akan nambah hutang lagi? Hutangnya buat apa? Atau dia akan menambah pemasukan lagi? Pemasukannya buat apa? Kan gitu. Nah, langsung aja nih kita ke Bu Hesti, sekaligus Bu Hesti memperkenalkan diri dan menyampaikan materinya. Silakan Ibu Hesti. Ya, terima kasih kepada Pak Sutrisno yang memberikan waktu untuk saya. Walaupun member terbatas, insya Allah ilmunya tidak terbatas. Amin, amin. Kita mulai ya Bu. Ini biasanya saya presentasikan ketika mengisi mata kuliah di akuntansi. Jadi yang tadi Pak Sutrisno sampaikan terkait dengan ayat Al-Quran, bagaimana flow keuangan kita pertanggungjawaban ke Allah. Kalau ini kita pertanggungjawaban ke sebuah instansi atau organisasi di mana kita melakukan suatu pencatatan terhadap transaksi keuangan. Berupa apa saja transaksi keuangan? Sebelum masuk ke dalam transaksi keuangan, di Al-Quran, di ayat suci kita itu mengatur bagaimana cara mencatat transaksi itu di dalam Al-Quran. Ini mungkin Pak Sutrisno bisa bacakan Al-Baqarah ayat 282. Oh, panjang nih Bu. Ya, mungkin artinya saja Pak atau boleh dengan Al-Qurannya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahnya aja Bu ya. Boleh. Karena ayatnya ini ayat paling panjang nih kayaknya. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatatnya, dan orang yang berhutang itu mendiktekannya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya, lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Sehingga jika salah seorang saksi perempuan itu lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit atau dipersulit. Begitu juga saksi. Jika kamu melakukan yang demikian, sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi Allah itu sudah memberikan kode-kode atau sinyal-sinyal yang sinyal ini ternyata ditangkap oleh orang-orang asing gitu. Karena akuntansi ini adalah adopt dari Amerika sebelumnya yang melakukan bagaimana suatu organisasi itu mencatat proses pembukuan yang benar. Negara-negara lain hanya mengadop saja standar yang ditetapkan oleh GAP, General Accepted Accounting Principle. Jadi Ikatan Akuntansi Indonesia mengadop semua aturan yang ada
dari standar tersebut distandarkan dengan aturan baku yang ada di Indonesia, tapi mengacu atau merujuknya ke GIIP yang menjadi pedoman standar akuntansi. Jadi akuntansi itu apa sih? Tadi di Al-Quran dibilang harus mencatat semua transaksi, harus ada saksi. Jadi kalau dalam suatu organisasi harus ada satu atau divisi yang mengatur tentang pembukuan akuntansi. Kalau misalnya seperti saya misalnya punya suatu usaha yang belum ada karyawannya, ya harus saya sebagai saksi. Siapa saksinya? Ya dokumennya itu yang berbicara. Dokumen seperti apa? Dokumen yang tertulis yang memuat suatu nilai ekonomis atau nilai transaksi terhadap suatu transaksi. Oke, next. Sekarang kita balik. Ini pedoman kita sebagai Muslim ya, insya Allah sangat komplit, sangat komprehensif, dan kita diajarkan sebenarnya cuma karena kebodohan kita, karena kezaliman kita, karena kejahilan kita, jadi kita tidak memahami ayat ini sebenarnya. Padahal sebenarnya di dalam prinsip akuntansi ini memuat dalam 10-nya ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Jadi kalau akuntansi itu bagaimana? Akuntansi itu seni. Seni bagaimana? Seni mencatat transaksi. Selain mencatat di apa? Digolongkan. Setelah digolongkan di apa? Diklasifikasikan untuk menghasilkan apa? Laporan. Laporan apa? Laporan keuangan. Yang memuat apa? Neraca. Neraca memuat tentang harta, hutang, dan modal. Ada laporan pendapatan dan rugi, kita bilang dalam income statement atau laporan rugi laba. Dan ketiga, laporan perubahan modal. Perubahan modal apa? Untuk memberikan informasi kepada si pemilik bahwa modalnya ini sebenarnya menyusut, berkurang, atau bertambah terhadap aktivitas suatu transaksi dalam satu periode tersebut. Di dalam 10 prinsip akuntansi ada 10, ada prinsip ekonomi. Ekonomi itu bagaimana transaksi yang mengandung nilai ekonomis. Kalau transaksi yang berupa narasi, tidak ada nilai ekonomis, ya tidak perlu dicatat dalam akuntansi. Terus ada periode akuntansi. Jadi akuntansi itu harus konsisten. Sama seperti kita harus istiqomah, karena yang susah adalah istiqomahnya. Jadi ketika kita melakukan pencatatan akuntansi pada periode ini, bulan depan ya harus melakukan terus-menerus. Sampai apa? Sampai suatu organisasi itu dinyatakan liquid atau tutup. Sebelum tutup, apakah boleh proses berhenti? Tidak boleh. Karena nanti ada pertanggungjawaban. Mungkin kalau kita lebih takut pertanggungjawaban terhadap pajak, karena konsekuensinya tahu tidak tahu, setelah diundang-undangkan, maka akan menjadi penalti atau denda. Suka tidak suka, wajib membayar. Ketika tidak mau membayar, ada pengadilan pajak yang memutuskan. Sebelum pengadilan pajak, wajib membayar dulu sebelum dimenangkan oleh hakim pajak. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi bukan hanya di ranah akuntansi saja, mungkin di ranah hukum juga sama. Semuanya based on-nya berdasarkan evidence atau bukti. Ketika bicara di pengadilan, kita 1000 kata bahasa kita, 1000 kata reason kita, dengan satu dokumen yang valid, maka kita akan dimenangkan oleh hanya satu dokumen yang valid. Begitu juga dengan akuntansi. Ada menarik gitu ya, waktu kuliah, ada tanya teman gitu, kenapa kamu kuliah di akuntansi gitu ya? Karena kalau saya masuk divisi di beberapa perusahaan, purchasing, marketing, saya menjadi orang yang banyak warna. Tapi ketika saya di akuntansi, ketika saya melakukan pencatatan, saya hanya menjadi satu orang, warna satu orang. Karena di catatan itu kita tidak bisa mencatat dokumen 1000, kita catat 5000. Kecuali dokumennya 5000. Jadi menjadi satu orang yang benar-benar honest gitu dalam melakukan pekerjaannya. Kalau purchasing mudah diwarnai, apalagi marketing. Purchasing lah mungkin yang mudah kan. Diiming-iming dengan sesuatu karena nggak ada evidensinya, maka menjadi hal yang tabu, menjadi hal yang melanggar aturan di perusahaan, di negara maupun di hukumnya, gitu ya. Tadi turun lagi Bu. Tadi prinsipnya harus pada periode akuntansi dan konsisten. Jadi kalau pembukuannya Januari Desember sampai perusahaannya itu tutup harus Januari Desember. Apakah boleh nanti setelah Juli berubah? Ya nggak bisa, karena harus menganut suatu periode akuntansi. Karena nanti akan ada balance forward. Jadi ada di akun neraca itu yang nilai bukunya itu harus berkesinambungan antara bulan ini dengan bulan selanjutnya. Oke. Ada prinsip biaya histori, jadi ada biaya-biaya yang dia bisa di-tracer, bisa dibuktikan. Kamu punya uang 1 juta. 1 juta ini divalidasi di bank
di rekening. Sama nggak nilainya 1 juta? Kalau nilainya 900.000, catatan kamu salah. Itu yang tadi di Al-Quran dibilang, harus dimatchingkan, harus disepadankan. Kalau misalnya tidak sepadan, bagaimana? Di-adjust mana yang benar, pembukuan kamu atau statement bank. Itu yang bisa ada histori dokumennya. Oke, terus ada prinsip kesatuan moneter. Jadi harus ada currency atau nilai tukarnya. Pembukuannya menggunakan nilai tukar apa? Rupiah, USD, yen, euro, Japanese, Chinese yuan, itu harus konsisten dan harus ditetapkan pada saat organisasi itu berdiri atau perusahaan itu mulai menjalankan pembukuan. Apakah boleh melakukan transaksi di luar mata uang rupiah? Boleh. Boleh. Kalau di pajak, kita harus melakukan pengajuan dulu ke kantor pajak, setelah di ACC, disetujui baru bisa. Tapi di pajak saat ini yang diakui hanya USD saja. Japan Yen pun tidak diakui. Jadi hanya IDR dan USD. Bagaimana dengan Chinese Yuan? Chinese Yuan sampai dengan saat ini saya belum menemukan persetujuan atau aturan terkait perpajakan yang memperbolehkan mata uang selain USD dan IDR. Oke, terus ada kesinambungan. Jadi antara nilai ini dengan nilai setelahnya itu ada kontinu. Aset di kita, tanah kita saat ini 1 miliar. Di bulan berikutnya berubah menjadi 990 juta. Tidak berkesinambungan. Ditanya, kenapa tidak berkesinambungan? Ada yang salah nggak? Di-review lagi dokumennya. Tadi bicara masalah histori. Di dokumen itu divalidasi dengan dinilai akte tanahnya. Sama tidak? Dinilai SPK-nya, surat persetujuan pembeliannya. Sama atau tidak? Mana yang valid? Kalau valid, ikuti dokumen itu. Seperti itu. Terus harus ada pengungkapan penuh. Jadi di dalam transaksi itu ada beberapa dokumen yang tidak bisa terpisahkan dari satu kesatuan dokumen ini dengan dokumen lain. Contoh seperti alur pembelian. Di alur pembelian itu pertama kita meminta barang, biasanya si vendor kirim quotation ke kita. Dari quotation itu kita issue PO. Nah, ketika issue PO ini dengan quotation-nya sama atau tidak? Ketika ada nilai yang tidak sama, harus divalidasi. Kenapa? Apakah ada titipan dari siapa? Kenapa berkurang? Apakah ada kesalahan dalam menginput? Seperti itu. Terus prinsip pengakuan pendapatan. Jadi di akuntansi itu selain tadi mengandung nilai histori, ada prinsip-prinsip dalam mengakui pendapatan yang bagaimana yang harus bisa diakui. Tadi mempertemukan tadi sudah saya contoh ya, jadi antara dokumen 1, dokumen 2 harus matching, jadi harus sama nilainya. Terus tadi yang konsistensi juga sama, tidak bisa berubah di tengah perjalanan atau di tengah si perusahaan atau organisasi itu berjalan. Jadi harus konsisten. Sampai kapan? Sampai perusahaannya itu tutup atau memang dinyatakan valid oleh satu lembaga tertentu. Oke, ini mengandung nilai materialitas atau nilai ekonomis. Materialitas itu biasanya selisihnya ini antara dokumen dengan laporan ada materialitasnya. Kalau selisihnya cuma Rp1, Rp200, Rp300 ya sudah tidak usah dicari. Tapi kalau selisihnya sampai 20 juta, 2 juta ya wajib dicari. Jadi ada waktu itu namanya employee fraud di bank gitu ya. Jadi kalau issue check itu biasanya kan ada wordingnya ya, ada bahasa nalarnya 10 juta dengan 10 juta. Nah, ada karyawan yang nakal. Jadi waktu tulis 10 terus dikasih spasi, nggak ada spidol ya, 10 dikasih spasi. Nah, pada saat nulis itu, karena dia terlalu percaya, dia tanda tangan. Ternyata sama dia 10 itu satunya ditambahin di tengah. Jadi kan 100 juta. Lalu di wording ketika dia mengambilkan cek itu, jadi 100 juta. Padahal ketika dimatchingkan dengan dokumen cuma 10 juta. Ketika ada audit tertangkap, akhirnya harus ya berurusan dengan pihak-pihak yang berwajib. Oke. Karena ada selisih yang gap yang besar kan antara 100 dengan 10 walaupun hanya menambahkan 0 di tengahnya. Oke, next. Ini persamaan dasar akuntansi ini lebih kepada bagaimana cara mencatat. Jadi simple sebenarnya kalau di neraca itu hanya ada aset, hutang, modal.
Rumusnya, aset sama dengan hutang plus modal. Bagaimana cara melakukan pembukuannya? Dia ada namanya suatu proses jurnal. Jurnal itu adalah mengelompokkan transaksi-transaksi berdasarkan chart account atau kode rekening yang kita buat. Untuk apa? Untuk memudahkan. Sama seperti di Al-Quran kan juga harus menginventarisirkan surat Al-Baqarah 2, Imran 3, An-Nisa 4 seperti itu. Di laporan keuangan juga sama. Sebelum memulai transaksi jurnal kita harus membuat kode rekening atau chart of account. 1 itu kas misalnya, 2 itu utang, 3 itu modal dan seterusnya. Tapi saya nggak bicara masalah sini karena ini teknis bagaimana cara melakukan pencatatan keuangan yang sesuai standar akuntansi yang ada dan berlaku saat ini. Yang terpenting adalah dari laporan itu kita sebagai pengusaha atau sebagai siapapun itu bisa membaca 3 laporan ini. Ada namanya 3 laporan. Next, Bu. Oh, belum. Next lagi. Previous, Bu. Sebelumnya. Jadi ada 3 laporan yang tadi saya informasikan. Ada laporan neraca, dia memuat aset, hutang, dan modal. Ada laporan laba rugi, ya hanya yang memuat pendapatan dan pengeluaran. Berapa laba rugi kita pada 1 bulan tertentu. Kalau kita lakukan per tahun, jadi kita tahu 1 tahun itu berapa. Dan mudah bagi pengambil keputusan untuk mengambil, oh ini harusnya dapat bonus berapa ya. Berhak nggak dia dikasihkan reward. Biaya ini terlalu besar, kenapa ya? Oh ternyata ada kecurangan di sini. Oh biaya ini besar karena mungkin tidak efisiensinya dalam mengatur divisi ini misalnya. Oh biaya gaji ini terlalu besar. Oh mungkin level manajernya terlalu banyak. Sementara anak buahnya sedikit. Jadi kebanyakan manajer. Mungkin ada beberapa yang harus di-reduce untuk manajernya. Seperti itu. Ada lagi 1 itu laporan perubahan modal. Itu biasanya modal si pemiliknya itu ada berapa. Kalau ada 10 kita buat laporan per modal per orangnya. Dari laba rugi itu kita bagi. Jadi modalnya dia sebenarnya bertambah atau berkurang di dalam 1 periode akuntansi tersebut. Ada lagi namanya laporan perubahan kas. Kalau dalam alur kas itu memuat uang kas kita akhir ini dipakai untuk apa-apa saja, ending balance-nya atau saldo akhirnya si kas ini harus sama dengan nilai statement of account di bank. Atau kalau cash harus sama dengan uang cash fisik yang kita terima. Itu namanya bisa di-tracer, bisa diungkap, bisa dijelajah. Oh mana historinya. Next. Ini proses biasanya ketika melakukan, tapi saya nggak bicara masalah ini. Ini kita maaf. Ini biasanya kalau dalam riba itu hanya memuat 2, hutang dan piutang. Tadi ya di 282 hutang dan piutang. Hutang itu dari mana? Hutang itu biasanya dari pembelian, dari konsumsi, dari operational. Itu biasanya hutang. Kita beli seragam dengan bayar ke vendor termin, nah itu hutang. Kalau misalnya penjualan bagaimana? Itu pendapatan. Kita jual ban, kita jual jasa. Kayak saya misalnya kan saya jasa, saya mendapatkan order untuk memberikan jasa repair atau jasa training atau jasa. Nah itu masuknya ke piutang. Kalau bayarnya dia dengan termin atau dengan periode tertentu. Bagaimana kalau bayar cash? Jadi di Al-Quran bilang nggak perlu dicatat nggak apa-apa. Tapi kalau secara akuntansi mau dia kredit, mau dia cash, wajib dicatat. Untuk cash dan bank ini hanya root atau sistem di dalam akuntansi ketika mencatat semua transaksi yang dikeluarkan dengan uang cash atau bank. Yang ini saya bilang wajib juga dicatat. Jadi tidak hanya hutang dan piutang, tapi cash dicatat. Tapi yang berkaitan dengan riba itu adalah hutang dan piutang. Next. Bu. Oke, ini satu integrate dalam suatu sistem. Ada payable itu hutang, receivable piutang, inventory itu persediaan, nanti akan disatukan dalam satu modul atau dalam satu laporan namanya buku besar. Dia akan menghasilkan financial statement, balance sheet, income dan capital movement, balance sheet neraca, income statement laba rugi dan capital movement perubahan modal. Next, Bu. Next, Pak. Oke, ini saya menggambarkan tentang APAR flow di satu bisnis transaksi. Next, Bu. Apapun bisnisnya, mau usaha kecil, menengah, besar, maupun skala yang triliunan, prosesnya sesimpel ini. Tapi tidak sesimpel transaksi aktualnya.
Jadi bagaimana untuk hutang, bagaimana terjadinya hutang? Biasanya dari marketing division akan isu namanya purchase order ke vendor. Atau dia melakukan request pembelian ke vendor. Dari vendor, vendor akan receive PO dan kirim barang sesuai dengan apa yang kita minta. Dari sana, maka akunting akan mencatat invoice dari si vendor itu dengan validasi invoice ini sesuai dengan PO untuk harganya. Untuk kuantitinya bagaimana? Sesuai dengan item yang diterima. Kuantiti yang diterima oleh bagian purchasing. Di mana dari akuntansi mencatatnya? Dalam proses PO, tidak ada pencatatan. Dia hanya mematchingkan dokumen dengan invoice. Bagaimana pencatatannya pada saat kita menerima invoice atau tagihan dari vendor? Maka timbullah hutang itu. Jadi bukan pada saat PO atau bukan pada saat kita menerima quotation dari si pemasok. Tapi pada saat invoice itu harus di jurnal. Bagaimana jurnalnya? Karena saya trading, maka jurnalnya pembelian pada utang. Pada saat terjadinya invoice, maka akan ada waktu due date atau membayar. Maka akan ada pembayaran di bagian treasury atau di bagian kasir atau di bagian pembayaran. Nanti dari bagian pembayaran akan dilakukan penjurnalan. Penjurnalannya itu akan membalik hutangnya, hutang pada bank. Next-nya terkait dengan account receivable flow. Kebalikan dari hutang, ini piutang. Di dalam piutang, yang terjadi adalah ketika kita menerima PO, ketika kita menerima order dari pihak pelanggan. Pada saat menerima pihak pelanggan, apakah kita catat? Tidak perlu akuntansi mencatat, karena belum terjadi transaksi yang full, yang penuh. Next, Pak, Bu. Dari pelanggan akan, ini dokumennya saja ya, ini dokumen-dokumen account payable alurnya, dari PO, ada DO, dari vendor, dari DO-nya, si vendor akan issue invoice dengan faktur pajak. Faktur pajak ini apa? Ini diatur dalam ketentuan perpajakan di Undang-Undang 42, di Per 24, bagaimana sistematik cara membuat faktur pajak yang sesuai dengan aturan. Bagaimana kalau tidak sesuai? Ya tahu tidak tahu karena sudah diundang-undangkan, maka dianggap faktur pajak cacat dan uang yang kita bayarkan tidak bisa minta dikembalikan. Bagaimana mengadunya? Ya kamu karena harus tahu. Saya nggak tahu Bu, ya harus belajar. Saya nggak belajar Bu, ya resiko kamu. Itu ya. Terus ini dokumen pembayarannya ketika sudah tervalidasi maka dibayar dan ini bukti pembayarannya atau remittance-nya. Ini flow dokumennya saja. Next, Bu. Tadi yang AR, tadi ya, setelah kita terima permintaan dari pelanggan kita, entah jasa, entah barang atau apapun, maka barangnya atau jasanya kita terima. Setelah itu kita confirm di dalam satu sistem kita. Kalau tidak dikonfirm pun ada satu validasi yang menyatakan bahwa jasa atau barang kita sudah selesai di-approve oleh pihak pelanggan. Maka kita akan buat invoicing atau penagihan. Nah, pada saat kita membuat penagihan baru timbul transaksi untuk piutang. Maka kita akan issue invoice, maka akan di jurnal piutang pada pendapatan. Oke, setelah itu nanti pihak pelanggan akan bayar. Setelah bayar, maka kita akan balik piutangnya di kredit, debitnya adalah uang bank atau uang cash kita bertambah. Next, Bu, untuk flow dokumennya, ini kita terima PO dari customer, kita kirim surat jalan atau berita acara atau apapun namanya yang memvalidasi jasa atau pekerjaan kita atau barang kita sudah diterima, kita issue invoice dengan faktur pajak. Faktur pajak juga ada ketentuannya, selama kita tidak PKP atau pengusaha kena pajak, kita tidak berhak menerbitkan faktur pajak. Bagaimana kalau kita menerbitkan faktur pajak, kita kena penalti 100% dari pajak yang kita keluarkan. Jadi kalau misalnya ini pajaknya 3 juta, ya kita harus bayar ke negara sekitar 6,6. Salah negara? Tidak, karena sudah diundang-undangkan. Karena sudah diundang-undangkan berarti tahu tidak tahu wajib tahu. Nanti akan ada pembayaran, kita akan terima satu bukti remittance dari pihak bank bahwa ada uang incoming di rekening kita. Next, Bu. Ini fixed asset. Fixed asset itu berupa beli mobil, beli tanah, beli apa lagi, beli mesin, furniture yang nilainya biasanya kecil atau besar tergantung dari organisasi itu menetapkan.
Tapi kalau dari manfaat akuntansi dilihat dari manfaat si barang itu, manfaat si aset itu kita beli. Contoh kalkulator, masa penggunaannya pasti lebih dari setahun, tapi nilainya biasanya di bawah 500.000, 1 juta tergantung kalkulatornya. Ada beberapa organisasi yang menetapkan selain manfaat atau useful apa sih ya, masa penggunaannya, ada juga menetapkan berdasarkan jumlah. Waktu saya memaintain perusahaan yang sekarang itu pertama kali berdiri, nilai aset berapapun selama manfaatnya lebih dari setahun itu diakui fixed asset. Tapi karena banyaknya berkembangnya perusahaan, kalau seperti itu kan fixed assetnya makin banyak, maka dibuatkan standar nominal 10 juta baru fixed asset. Walaupun manfaatnya itu ya seperti apa laptop gitu kan, mungkin ada yang 2 juta, 3 juta gitu. Tapi selama nilainya belum 10 juta maka belum dianggap fixed asset. Tapi kalau dari perpajakan dianggap fixed asset, maka nanti akan di breakdown lagi, akan dibuatkan detailnya lagi. Itu saja sih. Jadi ilmu yang simple, ilmu yang mudah, tapi tidak mudah ketika kita tidak menjalankan dengan konsisten. Karena yang timbul tidak hanya kita tidak bisa membaca progres tentang perusahaan kita, tapi juga denda-denda lain yang harus kita bayar karena kealpaan atau kejahilan kita tidak mengenal akuntansi lebih baik. Oke, gitu aja saja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.